Halo, kembali lagi dengan saya Farid Surya di Codecast Happy Coding and Sharing. Kita akan meneruskan topik yang ada di video terakhir saya yang kemarin, yaitu membuat API menggunakan CodeIgniter 4. Nah, topik kali ini kita akan kupas di dua hal, yaitu koneksi database. Ya, karena kemarin kita sudah bahas tentang pengaturan API points. Sekarang kita akan coba untuk eksplorasi tentang koneksi database di CodeIgniter 4. Kemudian kita akan juga nanti mengeksplorasi bagaimana penggunaan CodeIgniter model. Dan yang paling akhir nanti kita akan koneksikan antara pengaturan API points ini dengan CodeIgniter model. Nah, jadi kita sudah masuk pada pengaturan database ya untuk membuat sebuah API points. Ini adalah satu aplikasi client side, kemudian datanya ini masih diambil ya dari GitHub. Jadi kalau kita buka main final ini masih ngambil di raw GitHub content dan seterusnya bla bla bla. Nah, targetnya adalah kita akan mengubah ini aplikasi sisi klien ini, konsumsi datanya adalah di server. Jadi servernya nanti kita akan pakai CodeIgniter 4 untuk memberikan data-data yang diperlukan di aplikasi yang sudah saya bikin ini. Gitu, ceritanya begitu. Target akhir dari pembuatan API ini adalah itu. Jadi nanti kita akan coba untuk desain ya database-nya sesuai dengan data-data yang ada di sini. Jadi minimal datanya ada user begini ya, ada data user. Kemudian di sini ada data artikel. Topik pertama yang saya akan bahas adalah koneksi database. Nah, kita nyalakan dulu XAMPP kita buka dulu. Aplikasinya ada di localhost, kemudian ini ya CI4 API. Nah, kita buka dulu saja isinya. Oke, ini ya. Jadi kemarin kita sudah di books begini ya, di books. Kalau nggak salah kemarin kita sudah atur routernya juga ya, pakai router. Jadi aksesnya adalah di books get ya, get all books. Jadi kalau kita buka di sini ya, index.php kemudian books, dia akan get all books. Jadi statusnya di function get all books. Get all books itu ada di sini, get all books status oke, return respond data oke ya. Nah, kita akan bikin itu di database ya. Kita akan bikin itu di database. Jadi pertama gimana untuk mengkoneksikan database dengan CodeIgniter 4 yang sudah kita install sebelumnya. Pengaturan database itu ada di dalam konfigurasi. Jadi semua konfigurasi yang ada di CodeIgniter 4 letaknya adalah di konfigurasi, ada di config ya, ada di config. Kemudian di sini ada macam-macam konfigurasi. Koneksi database ada di dalam config, kemudian database. Oke, di sini ya. Nah, di sini ada beberapa yang penting. Yang pertama adalah default grupnya default ya, default. Berarti dia akan mengakses konfigurasi yang menggunakan variabel default. Jadi yang akan dipakai ini ya, default begini. Terus di bawah sini juga ada konfigurasi pakai variabel test ya, test begini. Kalau kita ganti dengan test ya, begini, maka yang akan diambil adalah konfigurasi yang di bawah ini ya, test. Di hostname-nya itu pakai localhost biasa, username-nya itu adalah username dari database kita. Ya, username dari database kita. Kalau di lokal dan XAMPP biasanya pakainya adalah root, passwordnya biasanya kosong gitu ya. Kalau di settingan saya ini masih kosong. Database name-nya, nah ini baru kita bikin database-nya. Ya, baru kita isikan dengan database. Contoh misalnya kita akan masuk ke localhost di phpMyAdmin ya, untuk membuat database yang terkoneksi dengan aplikasi CodeIgniter 4 yang kita bangun. Ya, ini phpMyAdmin saya. Misalnya di sini kita API CI4 gitu ya, database name-nya. Oke, kita create. Nah, maka di database name-nya di dalam
pengaturan coordinator itu diisi dengan API CI 4. Nah, sesuai dengan nama database yang sudah kita setting. Begini ya, API CI 4. Oke ya, API CI 4. Nah, pengaturannya hanya itu saja. Pengaturannya hanya itu saja. Nanti ini sudah terkoneksi dengan database yang sudah kita miliki. Oke ya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menyediakan data di sini, aplikasi yang sudah kita punya. Di sini ada Farid Surya, ini ada Moto, kemudian ini ada link GitHub, link Instagram, ini ada link GitHub, ini ada link YouTube, ini ada image, ya, ini ada image. Kemudian itu saja, saya kira sudah cukup. Maka kita akan bikin satu tabel yang memuat data-data ini. Yang paling pas mungkin adalah user, begitu ya, user gitu. Jadi saya akan bikin tabel baru users gitu ya. Di sini create, kemudian ID ya. Kalau di coordinator 4, kalau kita ingin membuat satu automatic model gitu ya, kita pakainya ID-nya adalah incremental. Jadi value-nya adalah integer gitu ya. Kita bisa pasang berapa karakternya, misalnya 100 begitu. Kemudian auto increment kita cek ya, kita cek primary ID-nya yes ya, primary ID. Oke. Nah, ini aja ya. Kemudian ada name gitu ya. Name gitu untuk ngasih data ini, name. Kita pakai varchar. Kemudian ada moto. Kita kasih teks saja nggak apa-apa ya, teks. Kemudian ada IG URL, kita kasih varchar 255, IG URL, kemudian GitHub sama YouTube, berarti 2 lagi ya, ditambahkan lagi nih di sini 2, kita tambahkan lagi jadi oke ya, itu saja dulu untuk uji coba ya, untuk uji coba kita itu aja dulu. Kita simpan database, tabel database kita ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, berikutnya kalau kita sudah bikin database, maka berikutnya yang harus kita bikin adalah ini, penggunaan coordinator model. Apa itu coordinator model? Coordinator model itu di coordinator 4 ini sudah sangat sudah sangat enak sekali untuk dipakai. Jadi kalau kita baca di dokumentasi mereka, ada di sini ada managing database, bukan modeling data ya, using coordinator model di sini. Nah, ini pengaturannya ya, konfigurasi modelnya kita copy saja di sini ya, kita copy. Ini fungsinya adalah terhubung dengan database. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, ini dia controller model ya, controller model. Nah, model ini ya, model ini berhubungan dengan database sebenarnya. Jadi kalau di sini di luar CE system ini ada DB atau database gitu ya, database. Model ini dia terkoneksi dengan database. Oke ya, jadi dia berkomunikasi. Model model di dalam CE system itu juga dia bisa berkomunikasi dengan di sini aja ya. Nah, dengan controller. Jadi controller nanti dipanggil ya. Controller itu memanggil model, modelnya berkomunikasi dengan database. Kalau di video sebelumnya, controller itu dia berhubungan dengan page URL ya, URL yang ada yang kita setting sebagai API point ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kita fokusnya di sini ya, di model sama database. Di model coordinator 4 itu sudah sangat enak untuk kita implementasikan. Ini adalah contoh dari struktur program yang bisa kita gunakan di dalam model. Ada banyak sebenarnya ya, ini pengaturannya, tapi nanti saya akan kasih tahu beberapa yang paling penting ya di dalam pengaturan model agar tidak banyak terjadi error ya. Nah, kita copy aja dulu, kita akan bikin model di dalam coordinator kita. Oke, coba ya. Kita akan bikin model ada di folder model begini ya. Kita bikin new file. Kemudian namanya adalah user model ya. Harus diakhiri dengan model begini
Misalnya ada book ya, berarti book model begitu .php. Nah, begini. Ini sudah standar dari penulisan coordinator ya, harus pakai user model, book model, dan seterusnya. Untuk membedakan bahwa itu adalah sebuah model. Oke, kita namanya kita sesuaikan ya, ini user model, ini sudah user model. Ini ada tabel ya, tabel ini harus kita definisikan. Nah, ini bedanya dengan coordinator 3. Jadi di coordinator 3 dia tidak membedakan, tidak ada protected value bernama tabel ini untuk mendefinisikan bahwa model ini berkaitan atau terhubung dengan sebuah tabel di dalam database. Nah, di coordinator 4 ini dia menyarankan atau memberikan fasilitas untuk kita menuliskan tabel yang berhubungan dengan model yang kita bikin. Oke ya. Kemudian tabelnya apa? Kita bikin tabelnya users. Ya, ini sudah sesuai saya kira ya dengan users yang ada di sini. Saya bikin nama tabelnya adalah users. Jadi di sini kita tuliskan dengan users. Oke, gitu ya. Kemudian primary key itu adalah salah satu field di dalam tabel users yang kita setting sebagai primary key. Ini ya. Ini primary key-nya, ini primary. Primary key-nya apa? Primary key-nya adalah kolom ID. Jadi di sini kita tuliskan ID begitu. Use auto increment itu kita tulis true. Kenapa? Karena kita pakai auto increment di settingannya, gitu ya. Di settingan ini kita pakai auto increment ini. Nah, use auto increment kita kasih true. Kemudian return type dan seterusnya ya. Ini bisa kita hapus saja ya agar tidak banyak error ya, tidak menimbulkan error, timestamp macam-macam sebagainya kita hapus kecuali di bagian allow field-nya itu yang kita izinkan apa saja. Jadi di sana kan ada name, ada motto, ada IG URL, GH URL, JT URL ya. Jadi itu kita tulis semuanya di allow field. Oke. Jadi di sini ada name, ada motto, URL. Nah, gini ya. Kita simpen. Oke. Nah, kita tidak perlu menambahkan macam-macam di sini, hanya pakai ini saja sebenarnya ya. Ini sudah bisa untuk melakukan create, read, update dan delete data. Nah, itu bedanya antara coordinator 4 dengan coordinator yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita harus definisikan fungsi-fungsinya, tapi kalau coordinator 4 kita tidak perlu mendefinisikan fungsi-fungsi, kita pakai built-in model yang sudah dibikinkan oleh coordinator 4. Oke ya, kita coba untuk ngambil data dari tabel users ya, tabel users kita coba bikin salah satu data dummy-nya begitu ya. Nah, ini dia. Oke ya. ID-nya tidak usah karena dia akan auto increment. Kita sudah dapat sampel datanya ya. Nah, kita akan panggil users menggunakan skema yang kemarin. Jadi sekaligus kita akan ngulang topik yang kemarin agar teman-teman ingat ya. Oke, di sini. Jadi gimana caranya untuk bikin API point users dan mengambil semua users yang ada di dalam database. Berarti kemarin ya, kita ingat-ingat, kita kemarin bikin controller dulu users begitu ya. .php gini ya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita copy aja dari sini ya, users begini. Oke, ini kita ganti dengan users, U nya besar ya, users index return. Oke, sekarang kita akan panggil dulu ya, return this ya, respond test dulu ya. Oke, kita bikin API points dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ini pakai routes gini ya. Kemudian ini kita copy, kita kasih di sini aja, di bawah sini get-nya users. Oke ya, users. Oke, users. Kemudian ini ngambilnya adalah controller class users.
kemudian get all user. Oke, gini ya. Berarti dia mengakses ke users, get all users. Oke. Rutenya adalah users gitu ya. Kita cek di sini users. Oke ya, ini sudah oke, berarti get all user. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan antara controller user dengan model user model. Ya, ini akan kita koneksikan ya. Caranya gimana? Caranya panggil dulu ini app, kemudian models gitu ya. Kemudian ini ada user model. Oke. Ini cara manggilnya begini ya, app model user model. Jadi dia ngambil ke models, kemudian user model. Nama kelasnya adalah user model. Berikutnya kita definisikan ya user model begini. Kita panggil kelasnya ya, new user model gini. Nah, begini ya. Nah, user model ini mengacu kemana? Mengacu ke kelas yang tadi sudah kita panggil. Ya, jadi namanya ingat U-nya besar ini ya, M-nya besar, tulis apa adanya, U-nya besar, M-nya besar. User model gitu ya. Nah, berikutnya apa? Kita misalnya data ya. Untuk panggil semua data yang ada di situ, yang ada di tabel user di dokumentasi Codeignator itu sudah ngasih tahu. Contohnya begini. Ya, contohnya adalah finding data. Ini ya. User model find ID-nya berapa. User model find ID-nya berapa saja yang akan diambil. Find column, find all gini ya. Find all itu untuk memanggil semuanya, kita akan coba find all karena kita akan menampilkan semua user yang ada di dalam tabel users. Nah, ini semuanya akan kita tampilkan. Kita coba ya. Berarti pakainya adalah user model ya. User model itu ini sudah didefinisikan, kelasnya sudah manggil, kemudian apa? Find all. Ya, ini adalah fungsi yang sudah dibangunkan oleh Codeignator. Jadi responnya kita ganti dengan respon data, sehingga dia isinya adalah semua user yang ada di dalam tabel users. Kita coba apakah berhasil. Kita coba dulu. Oke ya, users ini adalah Farid Surya, Moto bla 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 dan seterusnya. Ini sudah berhasil untuk kita ambil data dari database. Ya, kira-kira simpelnya begitu. Nah, persoalannya kita akan memanggil data ini secara fleksibel agar misalnya ini kalau ada dua data ya, misalnya ada dua data ini copy, misalnya ini ada Hasan gitu ya, Umar gitu ya, dan seterusnya bla bla bla, kita simpan saja. Ini ada dua data, kalau kita panggil semua maka dia ada dua data begitu ya. Nah, API point biasanya mengatur get data itu, misalnya users/1 gitu ya, maka dia akan ngambil dengan ID 1 saja. Gimana caranya untuk ngambil ini? Jadi kita bikin aja satu function di sini ya, misalnya public, oke ya, function find user, oke ya. Nah, find user ini gimana? ID, kita ngambil ID. ID-nya ngambil dari mana? Codeignator ada URI system ya, URL system itu mengambil segmen dari URL yang kita berikan. Contohnya begini ya, misalnya ini adalah segmen 1 ya, segmen 1 dia baca users. Ini adalah segmen 2, dia baca 1. Kalau dia ada segmen lagi begini ya, misalnya 201 gitu, maka ini dibaca segmen 3. Nah, gimana persoalannya bacanya itu? Bacanya di Codeignator itu menggunakan this gini ya, this, kemudian ada request query get segmen segmen 2 gitu ya.
Nah, kita coba dulu returnnya respon adalah ID. Ya, kita coba dulu ID. Nah, kita bikin API point-nya dulu ya, find user ya. Kita bikin API point-nya dulu. Ini belum kita bikin API point. Nah, gini ya. Kita bikin API point slash user slash gitu ya, slash. Nah, begini. Any. Nah, gitu ya, find user. Find user. Ini apa artinya? Any ini akan diganti dengan nilai sembarang gitu ya, nilai sembarang yang itu akan dibaca sebagai segmen data. Ya, jadi nanti di dalam find user ini ya, function find user, nanti dia akan membaca segmen ini yang kemudian akan diterjemahkan sebagai ID yang itu sebagai parameter untuk ngambil data di database dengan ID tertentu. Nah, kira-kira gitu ininya, apa settingannya begitu. Tapi saya nggak yakin kalau ini benar. Nanti kita coba dulu ya. Oh ya, benar-benar. Ini benar ya, user 1 kalau kita ganti 12 gitu misalnya, ini akan ganti 12, berarti benar. Kita sudah berhasil ngambil ID dari segmen yang kita taruh di URL. Gitu ya. Oke, berarti di sini kita sudah benar. Data ID-nya sudah kita ambil dan sudah benar gitu ya. Di sini udah ID-nya udah benar, ini ngambil segmen kedua, kemudian kita ambil datanya. Gitu ya, data. Ini pakai user model lagi. Ya, nanti saya akan kasih tahu cara untuk ini biar tidak dipanggil berkali-kali begitu ya. Ini kan dipanggil lagi, ini di bawah dipanggil lagi. Kita sementara pakai panggil dulu. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya biar panggilnya sekali aja. Data berarti ya gini, user model, kita pakai find. ID-nya berapa? ID gitu ya. Nah, begini. Jadi kita return-nya adalah data. Oke. Nanti akan saya jelasin. Oke, ini tidak tersedia ya, not found. Nah, ini tersedia datanya. Ini tersedia datanya. Ini bentuknya sudah objek, ya kan? Ini bentuknya objek. Bedakan yang tadi ini bentuknya adalah array. Nih, lihat ya, array. Jadi ini array, tipenya gimana? Tipenya dia ada kurung siku di depannya. Kemudian di dalamnya ada objek-objek. Objeknya apa? Objeknya ya data yang ada di dalam database. Kalau begini ya, gini. Nah, ini dia mengeluarkannya adalah mengeluarkan objek ini, bukan array. Bedakan ya antara array dan objek. Kalau array itu bisa diulang ya, bisa dilakukan perulangan di client side kita, tapi kalau objek itu tidak bisa dilakukan perulangan. Cara ngambilnya juga beda ya nanti ya. Oke, ini akan saya jelaskan ketika kita akan implementasi ke halaman website client side yang sudah kita bikin. Kita fokusnya ke API dulu. Kita praktekkan lagi yang post data, berarti apa ya? Create data ya. Create user. Nah, gini ya, create user. Ini ada data. Datanya apa? Datanya pakai this request ya. Ngambil data, kemudian get var. Nah, gini aja dulu. Kita coba return-nya ke datanya dulu ya. Nah, gini dulu. Kemudian kita atur API point ya. Jangan lupa kita atur API point. API point-nya gimana? API point-nya kita tentukan router routes gini ya. Nyimpen biasanya pakai post. Gini ya. Post. Kemudian ini ada user. Post user gitu aja ya. Post user. Kemudian di sini ada user, kemudian create user. Nah, ini dia. Oke, API point-nya sudah kita bikin untuk create data. Kita akan coba dulu create data menggunakan talent API tester. Ya, kalau post harus pakai API tester ya. Post begini. Ini bukan books tapi user
ya, post user. Kita coba dulu card A test ini ya, name gitu aja ya, name user 3 gitu. Kita coba oke ya. Nah ini outputnya ini sudah name user 3, artinya API kita sudah berhasil ngambil data nih ya. Create user berarti ini sudah berhasil ngambil data ya, sudah berhasil ngambil data. Kita akan coba untuk nyimpen data. Gimana caranya nyimpen data? Gini ya, respon gini ya. Oh sorry, ada satu yang terlewat yaitu user model. Nah kita akan bikin user modelnya pakai ini aja ya, pakai constructor aja ya, constructor coordinator 4, constructor PHP. Formatnya gini, PHP ya, karena ini adalah object oriented programming, maka kita bisa pakai constructor. Ini dia ya, constructor. Cara nulisnya gini, kita copy aja constructor. Nah ini dia cara nulisnya. Saya rapikan dulu ya. Oke, begini constructor, name-nya kita hapus, this user model gitu ya, new user model. Nah begini ya, biar tidak nulis bolak-balik. Jadi di sini tinggal this user model gitu aja. Save data. Nah gini ya, ini kita ganti respon. Nah gini, enaknya coordinator 4 itu kita sudah disediakan begini ya, sudah disediakan save data yang ini bisa digunakan untuk create data dan update data. Jadi kalau misalnya di sini mengandung primary key, ada ID-nya, maka dia akan diterjemahkan sebagai update data, bukan lagi save data gitu. Kalau tidak ada ID-nya, maka dia akan diterjemahkan sebagai menciptakan data baru gitu. Nah kita coba ya, kita coba REST-nya ini kita pakai API Talent ya, name user 3, kemudian moto ya, ini harus sesuai dengan variabel-variabel yang sudah kita tentukan di database. Kalau di sana moto, ya berarti di sini harus kita tulis moto. Hidup adalah perjuangan. Misalnya gini. Ini aja yang kita coba. Nah, kita coba. Eksekusi true. Oke ya, true. Kemudian apa yang terjadi di sini di database? User 3, hidup adalah perjuangan. Sudah masuk ya. Jadi fungsi-fungsi model coordinator kita tidak perlu lagi untuk menuliskannya di dalam model yang kita bikin, hanya cukup untuk menuliskan allow field-nya apa yang diizinkan untuk di create dan update, kemudian primary key-nya apa, kemudian berikutnya kita mendefinisikan memanggil function yang sudah disediakan oleh coordinator. Contohnya adalah tadi ya, find all, kemudian ada find, kemudian ada save. Save ini kalau memuat data maka dia akan update. Kita coba kalau tidak percaya. Ya, kita coba. Ini ID-nya adalah 3, ya, ID-nya adalah 3. Kita akan menambahkan IG URL. Oke ya. Kita tambahkan. Di sini adalah ID. ID-nya adalah 3. Kemudian IG URL-nya kita coba https Instagram user 3. Misalnya begitu ya. Kita coba. Nih, true lagi. Sudah true. Kita coba di sini. Ini sudah update Instagram user 3. Itu hanya dilakukan menggunakan satu function default dari coordinator 4 yaitu save. Jadi begitu ya. Kalau memuat ID maka dia akan menyimpan, mengupdate. Kalau tidak memuat ID dia akan menciptakan data baru. Oke, itu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat buat belajar, tetap semangat buat eksplorasi apapun yang kamu inginkan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.